Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dela Spita Dawango dengan NIM 131420018 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Arwil Dayanto SPD MPD. Langsung saja ke penjelasannya, jangan lupa disimak. Konsep ekonomi pendidikan dan sintesis terkait ekonomi pendidikan. Yang pertama, konsep ekonomi. Jadi, ekonomi didefinisikan oleh Samuelson dari tahun 1961 sebagai suatu kegiatan tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya produksi yang langka dalam menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang oleh sekelompok orang atau masyarakat. Istilah ekonomi dan pendidikan masing-masing memiliki pengertian yang berbeda cukup tajam. Keduanya merupakan disiplin ilmu pengetahuan. Ekonomi merupakan usaha memanfaatkan segala sumber daya untuk memproduksi komoditas tertentu, sedangkan pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan manusia melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan supaya berdaya saing. Maka berdasarkan definisi ekonomi pendidikan merupakan suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang. Urgensi ekonomi pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan cukup penting, tetapi bukan sebagai pemegang peran penting dalam pendidikan, karena ada hal lain yang menentukan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, seperti dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola yang diperankan oleh guru. Ini merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, efeksi psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos dan skill kerja yang baik. Manfaat pendidikan berdasarkan nilai ekonomi. Peran ekonomi dalam mendukung pendidikan yang dalam bahasa teknisnya adalah modal manusia atau human capital memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan para pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerja tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan, terutama jika kita bicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok miskin. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan akan meningkatkan pendidikan produktivitas pekerja. Jika produktivitas para pekerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Manfaat dari kenaikan pendidikan secara efektif akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat, dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan bukan hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk tenaga pendidik. Menurut Supriya di tahun 2010, menegaskan bahwa biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendidikan dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga pendidik. Sedangkan menurut Sagala tahun 2007, biaya pendidikan bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua yang digunakan untuk menyelenggarakan sekolah melalui dana langsung maupun tidak langsung. Menurut Pemdikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan satuan pendidikan dasar, pasal 1 ayat 5 mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan sumber daya keuangan digunakan untuk biaya satuan pendidikan peserta didik, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan peserta didik sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Unit cost dan total cost. Biaya satuan atau unit cost, secara sederhana cara menghitung unit cost adalah dengan membagi total pengeluaran dengan total seluruh siswa
Menurut Fatha tahun 2009, unit kos adalah biaya rata-rata setiap peserta didik dihitung dengan cara dibagi total peserta didik di sekolah dalam waktu tertentu. Sedangkan total cost ini bersifat menyeluruh karena mencangkup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus ikut diperhitungkan dalam total cost ini. Ekonomi permintaan terhadap pendidikan. Ekonomi pengertian permintaan adalah jumlah satuan barang atau jasa oleh para pembeli akan dibeli dengan bermacam-macam harga selama jangka waktu tertentu. Faktor Korea mengemukakan bahwa permintaan pendidikan menggambarkan kebutuhan dan dimanifestasikan oleh keinginan untuk diberi pelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Secara umum, permintaan pendidikan banyak dipengaruhi oleh budaya, politik, dan keadaan ekonomi pada tingkat pendidikan dasar. Mungkin lebih dirasakan sebagai kewajiban karena pada tingkat ini, pendidikan pada umumnya merupakan pendidikan wajib belajar. Dan yang terakhir, rate of return. Rate of return diterjemahkan sebagai perbandingan antara biaya yang dihabiskan atau diinvestasikan untuk pendidikan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan itu selama hidupnya. Angka ini sering menjadi acuan dalam beberapa analisis lanjutannya, misalnya dalam cost-benefit analisis. Rate of return merupakan alat perencanaan pendidikan. Hasil analisis dari pendekatan ini akan dijadikan pertimbangan sejauh mana fasilitas suatu program pendidikan yang mampu memberi manfaat terhadap kehidupan individu atau masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.